Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma badu. Sahabat penisa yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sahabatku semuanya, kita hari ini akan membahas terkait dengan etika dan batasan wanita dalam dunia kerja dalam Islam. Pertama-tama kita harus jelas dulu ya, apa itu artinya bekerja ya, dan juga ingat ada nafkah dan bekerja. Jadi ada hal yang berbeda ya antara nafkah dan bekerja, itu sangat beda. Nafkah itu apa? Nafkah itu segala kebutuhan yang memenuhi kebutuhan keluarga ya. Dan sudah jelas bahwa kalau kita berbicara nafkah, tentu itu adalah jatuhnya pada seorang suami atau seorang laki-laki, karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat An-Nisa ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawmuna 'alan nisa'i bima fadalallah ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, dan karena Allah telah memberikan kelebihan sebahagian mereka laki-laki atas sebagian lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Jadi itu bahwa sudah jelas bahwa nafkah itu adalah kewajiban dari seorang laki-laki. Nah, kalau bekerja, kalau wanita berbicara wanita bekerja, bekerja itu untuk wanita adalah bukan sebagai pencari nafkah. Dan ketika wanita bekerja tidak mengganggu stabilitas di rumah tangga sebagai seorang ibu maupun seorang istri bagi suaminya. Contohnya lain adalah karena pada zaman dulu pun Sayyidina Aisyah itu jadi bekerja sebagai seorang pengajar ya. Nah, begitupun dengan Siti Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW, merupakan seorang pedagang tersukses, bisnis perdagangannya sangat luar biasa dan menjadi seorang kaya raya, pengusaha yang kaya raya, saudagar lah pada zamannya. Dan begitupun terkait dengan kisahnya Asma. Pada suatu hari Asma sedang memikul makanan unta ya di atas kepalanya, dan Rasulullah SAW melihat hal tersebut dan menolong Asma membawakan makanan unta itu sampai ke rumahnya. Dan Rasulullah SAW eh, tidak memperbolehkan Asma untuk bekerja. Jadi intinya di sini Islam memperbolehkan wanita untuk bekerja, tapi tentunya dengan sesuai dengan fitrahnya seperti apa, dan ingat tidak untuk mencari nafkah. Nah, jadi kenapa banyak wanita bekerja itu banyak motifnya. Kita lihat motif yang pertama adalah motif ekonomi. Bisa kita lihat ya dari berbagai data itu banyak sekali wanita bekerja karena motif ekonomi. Suami dalam konsep ini adalah sebagai penanggung jawab nafkah keluarga. Nah, dan jika nafkah ini bersikapnya wajib ya, dan tidak disebutkan gugurnya nafkah meskipun seorang istri telah memiliki penghasilan sendiri ataupun memiliki harta yang banyak. Jadi tetap kewajiban nafkah jatuh pada tangan suami atau seorang laki-laki. Nah, tapi jika keadaan suaminya miskin, penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan keluarga, dan si istri itu membantu seorang suami bekerja, maka itu adalah jatuhnya sedekah. Seperti mana diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Zainab istri Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya engkau memerintahkan untuk bersedekah, dan aku punya perhiasan dan aku ingin mensedekahkannya," gitu. Dan Ibnu Mas'ud meyakinkan bahwa dia dan anaknya lebih berhak atas sedekahku. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah kepada Ibnu Mas'ud suamimu dan anakmu lebih berhak daripada sedekahmu atas orang lain. Jadi di sini jelas bahwa ketika seorang istri membantu perekonomian suaminya dengan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, maka jatuhnya adalah sedekah. Itu adalah motif yang pertama. Motif yang kedua adalah motif wanita bekerja karena pendidikan.
atau bisa juga aktualisasi ilmunya. Dengan kata lain, wanita yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan pendidikan yang tinggi pada suatu disiplin ilmu tertentu dan mengamalkan ilmunya dengan bekerja pada sektor-sektor tertentu seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan lainnya. Islam menekankan memperbolehkannya karena Islam merupakan agama yang menekankan pentingnya ilmu. Bahkan ayat Al-Qur'an yang pertama kali datang adalah surat Al-Alaq ya. Turunnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berisi tentang perintah membaca dan pentingnya membaca sebagai salah satu hal untuk memperoleh ilmu. Nah, hal tersebut juga diperjelas pada surat Al-Muzadilah, surat ke-58 ayat 11 yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu merupakan salah satu sebab keilmuan seorang hamba Allah dan untuk meningkatkan derajatnya orang-orang yang berilmu. Jadi penting di sini ya bahwa boleh mempraktekkan keilmuannya seperti menjadi seorang pengajar, dokter, dan lainnya sesuai dengan bidangnya. Yang motif yang ketiga, wanita bekerja dengan motif religius. Motif di sini adalah merupakan salah satu pendorong wanita untuk bekerja, yaitu bekerja untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor religius ini, keinginan untuk mendapatkan berkah pahala dari Allah Subhanahu wa taala melalui bekerja karena berkata bahwa bekerja itu adalah suatu ibadah. Nah, dengan cara ya itu tadi mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara beribadah karena pada dasarnya Islam lebih mengutamakan bahwa ibadah yang lebih utama adalah ibadah di dalam rumah ya. Jadi ketika memang wanita itu sudah bekerja di luar sana dan langsunglah pergi ke rumah karena di rumah itu adalah ibadah paling utama. Nah, itu data itu adalah 3 motif yang wanita untuk bekerja. Nah, dari motif-motif itu sebaiknya kita juga harus melihat batasan-batasan bagaimana Islam memandang wanita. Batasannya adalah atau etikanya yang pertama adalah wanita ingin bekerja, yang pertama adalah yang paling utama, syarat pertama adalah izin. Kalau dia mungkin belum bersuami, izinlah kepada orang tuanya atau walinya. Mengenai dengan cara yang baik. Dan yang kedua adalah izin kepada suaminya jika wanita tersebut bekerja. Mohon maaf, jika dia bekerja dia izin kepada suaminya ya, memohonkan izin dengan bahasa yang santun dan sopan dan tanpa menyakiti perasaan suaminya. Yang kedua adalah pekerjaan yang halal. Jadi seorang wanita boleh bekerja dengan pekerjaan yang halal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang sesuai dengan ketentuan yang thayyib. Yang selanjutnya adalah bekerja tidak bertentangan dengan kehormatannya sebagai wanita muslimah, yang dimana tempat bekerjanya itu memperbolehkan dia memakai pakaian yang sopan sesuai dengan pakaian muslimah dan memberikan tempat waktu untuk melaksanakan ibadahnya. Selanjutnya adalah tidak ada yang terzolimi ketika seorang wanita itu bekerja. Misalnya seorang wanita bekerja tanpa melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri maupun seorang ibu bagi anaknya. Contohnya lah ketika memang wanita itu bekerja dan ketika dia memiliki bayi yang memang harus ASI maka tunaikanlah. Nah, jadi karena sekarang ini banyak ketika mungkin 3 bulan setelah cuti dia harus bekerja tapi tetap menjalankan kewajibannya memberikan ASI kepada anaknya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu, tidak melalaikan kewajibannya. Dan yang paling penting yang terakhir adalah pastikan ketika sukses, seorang istri seorang sukses adalah tetap tawadu terhadap suaminya. Mungkin seorang wanita bisa di luar sana sukses menjadi seorang CEO, direktur ataupun GM gitu dan sebagainya lebih sukses, tapi tetap ketika dia di dalam rumah silahkan tinggalkan jubah-jubah yang melekat pada diri seorang wanita itu ketika di rumah dia adalah sebagai jubahnya dan menjadi seorang istri bagi suaminya dan juga ibu bagi anak-anaknya. Jadi tinggalkan semua tadi. Kenapa? Disitulah akan terlihat akan ada keharmonisan, kestabilan di dalam rumah tangga sehingga tidak menimbulkan berbagai perdebatan. Karena mohon maaf, akhir-akhir ini banyak sekali tingkat perceraian karena tadi banyaknya kestabilan di dalam rumah tangga dan
akhirnya timbullah perdebatan-perdebatan dan yang lain sebagainya dan berakhirlah dengan perceraian. Nauzubillah min dzalik. Dan ketika seorang istri bekerja, tunjukkanlah kepada suaminya, diskusi, komunikasikan bahwa ini tempat saya bekerja dan suami pun harus tahu di mana istrinya bekerja dan bagaimana lingkungan pekerjaan istrinya. Itu juga menjadi hal yang wajib untuk tidak memicu hal-hal perdebatan yang tidak diinginkan. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.